Ya, jadi nanti ini kita melihat, ya tolong diaktifkan mukanya semua supaya nanti kalau bisa dibagi di YouTube lagi supaya like, comment, dan subscribe. Siapa yang sudah subscribe di video LPS? Sudah semua? Saya, Pak. Sudah. Ya, subscribe, kemudian komen. Komen itu menandakan bahwa Anda hadir. Saya belum cek ya siapa-siapa yang sudah komen di situ. Elisa sudah ya? Belum Sudah, buka? Pak. Sudah? Belum? Sudah. Oh iya, alhamdulillah. Indar? Sudah, Pak. Ya, sudah. Ya, Indar itu ada videonya yang tahun lalu mengerjakan tugas. Itu menjadi syarat untuk Serdos. Jadi ada beberapa video itu ya, ada video mengajar juga itu. Dikirim juga ke kementerian untuk dinilai. Jadi kenapa saya minta harus banyak subscribe, karena itu akan menjadi penilaian dari kementerian bahwa banyak mahasiswa yang mengikutinya, seperti itu. Mana yang lain? Ada tadi yang keluar kok Anda bergabung lagi. Ya, jadi tadi kita sudah bahas tentang koperasi. Jadi kalau Anda ingin tahu lebih banyak, ya download tadi, dan kedepannya kita akan kupas tuntas tentang koperasi karena memang mata kuliah kita adalah koperasi. Jadi untuk sesi kedua ini saya akan tekankan di UMKM-nya karena kita tidak akan bahas lagi untuk pertemuan berikutnya tentang UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Padahal itu sangat penting Anda ketahui. Sangat penting Anda bisa membedakan klasifikasinya. Yang mana yang dimaksud dengan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Karena itu yang membedakan. Yang membedakan antara UMKM itu adalah aset dan omsetnya. Nah, sebelum kita masuk ke berapa aset dan omset dari usaha UMKM, ya saya ingin tanya dulu. Ada yang tahu yang dimaksud dengan aset? Ya ngomong saja, sembarang. Yang Anda ketahui tentang aset. Aset itu kayak tanah, Pak. Anda kan sudah belajar di akuntansi. Aset kayak tanah, Pak. Tanah. Ya itu bagian dari aset. Nah, jadi Pak. ya, yang dimaksud dengan aset apa? Kepemilikan, Pak. Kepemilikan. Ya bisa ya kepemilikan. Atau apa ya kalau aset? Ya itu Bukan. bukan kalau modal, beda. Kalau Anda pintar baca neraca, Anda bisa membedakan itu isinya neraca itu apa. Itu kan isinya di neraca itu adalah di sebelah kirinya harta, di sebelah kanannya utang dan modal. Nah, yang mana yang dimaksud aset di situ? Aset atau tadi siapa yang bilang kepemilikan? Siapa tadi? Saya, Ya, Elisa ya, kepemilikan ya, sama ya. Kepemilikan atau harta. Jadi kepemilikannya itu, jadi harta adalah utang ditambah modal. Jadi kepemilikanmu itu adalah utangmu dengan modalmu. Jadi modal itu bagian dari aset. Utang juga bagian dari aset. Nah, yang nanti kita hitung itu di klasifikasi UMKM adalah di luar tanah dan bangunan.
Iya, jadi sebenarnya aset juga tanah itu, bangunan juga adalah tanah. Bangunan juga adalah aset, tapi tidak masuk di dalam kategori Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang klasifikasi UMKM. Tadi aset, terus omset, apalagi omset? Keuntungan, Pak. Ya, keuntungan ya bisa 50%. Ada yang lebih lengkap kalau bicara omset? Jadi keuntungan itu bagian dari omset, bagian terkecilnya. Hampir sama tadi kalau kita bilang tanah itu adalah bagian dari harta. Jadi secara keseluruhannya itu, aduh, bagaimana Anda ini sudah semester 5 ya. Jadi tolonglah Anda coba buka-buka. Nanti setelah ini ya, kamu share di Google apa itu aset, apa itu omset, supaya paling tidak ada yang tersave di memori Anda. Memang saya sudah prediksi bahwa Anda tidak akan paham ini yang dimaksud dengan UMKM. Kalau saya bawakan materi juga di Sulbar ini, pelaku UMKM itu tahunya bilang UMKM, tapi kalau ditanya apa itu dia tidak tahu. Ya ini kan aneh. Ya kalau Anto ditanya apa itu UKM, nah bilang unit kegiatan mahasiswa karena dia selalu bersentuhan. Ya kan juga itu Tapi tertawai orang itu kalau kita usaha bicara usaha, tapi dia bilang UKM. Nah, kalau kenapa UKM Anto? saya bilang Pak kayaknya usaha kecil menengah itu Pak. Ya betul. Nah sekarang kalau di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 diklasifikasi itu. Jadi ada di materi ya yang mengatur tentang UMKM itu adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Apakah ada undang-undang lagi yang merevisi itu? Yang menyederhanakan itu? Ya silakan ngomong saja, Anda apa salah. Undang-undang bagaimananya lagi Pak. Iya kan, seorang aktivis itu harus tahu aturan baru turun ke jalan teriak-teriak. Jangan hanya turun teriak, ditanya ulang, atau apa mau teriaki. Karena masyarakat perlu pencerahan. Nah, tugas Anda inilah yang aktivis, memberikan pencerahan di masyarakat. Berikan pencerahan kepada polisi misalnya, bahwa begini tujuan kami ini. Nah, masih itu tadi, undang-undang apa itu yang pernah Anda demo, pada akhirnya disetujui pemerintah? Undang-undang apa? Undang-undang Cipta Kerja kayaknya Pak. Iya, betul. Undang-undang Cipta Kerja. Undang-undang nomor berapa lagi? Undang-undang berapa? Nomor berapa? Tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Ada tadi di slide saya itu. Bukan anu Pak, kalau tidak salah kayak itu lupa Pak. Ya salah itu kalau melupa. Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tadi kita bahas. Jadi itu juga yang menyederhanakan. Tadi dia menyederhanakan koperasi. UMKM juga dia sederhanakan itu. Jadi bagaimana perizinan dipermudah supaya banyak investasi asing masuk, para penama modal juga dipermudah untuk membuka usaha.
sehingga bisa menciptakan lapangan kerja. Makanya disebut Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, saya sudah share ya materinya tadi Undang-Undang Cipta Kerja di grup. Jadi silakan Anda coba-coba, daripada Anda main game, Anda chat yang tidak jelas, Anda buka YouTube tapi yang dibuka sinetron. Ya buka-bukalah itu Undang-Undang Cipta Kerja terkait koperasi dan UMKM. Nah, ini yang perlu saya jelaskan tentang klasifikasi UMKM. Jadi saya harap ini setelah ini tidak ada lagi yang tidak tahu ya. Harus tahu semua. Ini Kay tidak bergabung lagi, Hardian. Jaringannya kayaknya, Pak. Izin Pak, masih berduka. Oh, berduka. Kenapa? Meninggal ibunya. Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kapan meninggal? Sudah lama? Kemarin? Kemarin. Kemarin? Hari... Iya, Pak. Oh, innalillahi. Ya, kita maklumi. Itu makanya saya bilang karena semangat sekali selama ini kok. Ya, ternyata dia lagi berduka. Ya, kita ucapkan berduka cita atas meninggalnya orang tuanya ketua tingkat kita ya. Ya mudah-mudahan pekan depan sudah bisa aktif. Jadi ini yang Anda harus pahami tentang ya tadi ini kan saya sudah jelaskan ya, tolong diperhatikan ini. Karena ini ilmu daging semua ini ya. Nah, ini ya Undang-Undang Koperasi nomor 25 tahun 92. Undang-Undang UMKM nomor 20 tahun 2008. Nah, kedua undang-undang ini disederhanakan oleh Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 atau Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi apa yang tidak diatur di Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 masih dinyatakan berlaku ini. Undang-Undang nomor 25 dan Undang-Undang nomor 20. Begitu. Nah, kenapa ada saya cantumkan ini peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021. Ya ini ya perlu anak-anak semua ketahui bahwa Undang-Undang nomor 20 mengatur tentang klasifikasi UMKM. Ya ini ya. Tadi kita sudah bahas itu. Omset dan aset. Nah, coba lihat di sini. Yang pertama, usaha mikro. Usaha mikro adalah usaha yang asetnya 0 sampai 50 juta. Jadi kalau asetmu itu hanya 50 juta ke bawah, ya itu dikategorikan usaha mikro. Atau omset, ya tadi omset saya belum jelaskan ya. Omset itu adalah perputaran uang, bukan keuntungan. Berapa total penjualan. Jadi keuntungan itu adalah bagian dari penjualan. Kalau penjualan kan masih dikurangi dengan biaya. Itulah yang disebut dengan keuntungan. Tapi total penjualan itulah yang disebut dengan omset. Jadi dalam 1 tahun itu total penjualannya itu mencapai 300 juta. Nah, kalau lebih dari itu ya bisa dikategorikan sebagai usaha kecil. Ya, ini ya tolong Anda perhatikan. Kemudian klasifikasi yang kedua adalah usaha kecil. Usaha kecil itu adalah asetnya 50 juta sampai 500 juta. Atau omsetnya 300 juta sampai 2,5 miliar per tahun. Ini omsetnya atau total penjualannya. Nah, ini dikategorikan sebagai usaha kecil. Nah, selanjutnya yang disebut dengan usaha menengah itu adalah usaha yang memiliki aset 500 juta sampai dengan 10 miliar.
atau omsetnya 2,5 miliar sampai dengan 50 miliar. Nah, di atasnya inilah yang disebut dengan usaha besar. Aset lebih dari 10 miliar, omset di atas 50 miliar, itulah yang disebut dengan usaha besar. Ya, ini kalau menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Nah, apakah ada revisi dari itu? Jadi ini ya perlu anak-anakku sekalian ketahui bahwa undang-undang itu tidak berlaku lagi setelah ada peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021. Jadi sekarang ini banyak skripsi yang masih mengutip itu undang-undang tahun 2020, tahun 2008, undang-undang nomor 20 tahun 2008. Nah, itu sudah tidak diterima lagi kalau itu dijadikan sebagai patokan untuk mengukur klasifikasi UMKM. Nah, bagaimana klasifikasi barunya menurut peraturan pemerintah? Ya, nanti kita lihat ya. Saya hanya ingin mereview dulu. Apakah masih ingat tadi ya? Klasifikasi undang-undang klasifikasi UMKM menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Ya, saya mau menguji dulu apakah Anda menyimak dari slide saya tadi sebagai perbandingan nanti bagaimana klasifikasi UMKM yang baru. Ada tadi yang menyimak ya klasifikasinya UMKM. Silakan coba. Yang kamu ingat saja. Usaha mikro, asetnya berapa? Ya supaya kita lanjut nantinya. Ini kita tidak bisa lanjut. Ini hierarkinya ini. Anda pahami Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008. Baru kita lanjut ke peraturan pemerintah Nomor 7 tahun 2021. Karena itu tadi dari Undang-Undang Nomor 20 2008 direvisi oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, di setiap Undang-Undang Cipta Kerja itu ada tambahan bahwa bentuk pelaksanaannya ditentukan oleh peraturan pemerintah. Jadi aturan lebih lanjut ditentukan oleh peraturan pemerintah. Jadi turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021. Hanya saja ini sebelum kita masuk ke turunannya itu, ya saya kembali tadi ini klasifikasi UMKM. Coba siapa yang masih ingat? Asetnya usaha mikro berapa? Siapa yang masih ingat? Usaha mikro 300 juta. Ya, omset itu bisa, omsetnya 50 juta. 50 juta. 50 juta, Pak. Iya, 50 juta ke mana? Ke atas atau ke bawah? Bawah. Paling tinggi Ke bawah. 10 Ke juta. atas, Pak. Ke atas. 50 juta ke atas. Ih. Ke bawah. Ke Ke bawah. bawah. Iya, paling tinggi 50 juta. Asetnya. Terus kalau omset? 300 omsetnya, juta. Ya, omsetnya 300. maksimal 300 juta per. 300 juta sampai dengan 2,5 miliar. Kita masih membahas mikro. Paling tinggi 300 juta per tahun omsetnya. Itu usaha mikro. Nah,
Lanjut usaha kecil berapa? Omsetnya 300 juta. Ya harus disebut antaranya karena ini kecil, masih ada menengah. 300 juta sampai berapa? Sampai dengan 2,5 miliar. Apa itu? Omset atau aset? Kalau omsetnya Pak 300 juta, kalau asetnya 2,5 miliar. Omsetnya itu Pak, omsetnya maksudku. Nah, terus aset Kalau asetnya 50 juta. iya sampai berapa? Jangan sebut saya 50 juta karena 50 juta sampai 500 juta. ya itu yang benar. Jadi tolong ini ya kalau bisa kamu hafal mati ini. Karena inilah menjadi ukuran Anda memahami UMKM. Nah, itu usaha kecil. Terus usaha menengah. Berapa asetnya? Jadi selalu dihitung naik. Tadi kan kalau kecil 50 sampai 500 juta. Nah, sekarang kalau usaha menengah berapa asetnya? 2,5. Ya omset itu tuh kalau kita bicara aset dulu, jangan bicara omset. Asetnya 500 juta sampai 10 miliar. Ya betul. Jadi aset usaha menengah itu 500 juta sampai 10 miliar. Nah, kemudian omset berapa? 2,5 miliar sampai 50 miliar, Pak. Ya, betul. Nah, di atasnya itu adalah usaha besar. Nah, inilah yang kita akan kaji perbandingannya. Karena ternyata peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021 mensederhanakan lagi nih. Jadi ukurannya itu berubah. Ya, saya share dulu ya. Ya, kelihatan ini ya? Halo? kelihatan Iya, Pak. Iya Pak, kelihatan Pak. Ya, jadi ini tadi yang kita bahas ya. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Nah, ini disederhanakan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021. Jadi usaha mikro itu berubah. Usaha mikro itu sekarang asetnya maksimal 1 miliar. Ya 0 sampai 1 miliar itu asetnya. Kemudian omsetnya ya ini paling tinggi 2 miliar omset. Kemudian untuk standar usaha kecil menurut peraturan pemerintah nomor 7, yang modalnya atau asetnya 1 miliar sampai 5 miliar. Kemudian omset 2 miliar sampai 15 miliar. Ini dikategorikan sebagai usaha kecil. Kemudian usaha menengah, ya asetnya ini 5 miliar sampai 10 miliar. Jadi hanya disederhanakan yang tadi ya. Kemudian omset 15 miliar sampai 50 miliar. Jadi ukuran usaha besar itu masih sama 50 miliar ke atas. Atau aset 10 miliar ke atas. Jadi ini yang perlu Anda bedakan. Jadi tolong ini ya Anda catat baik-baik sehingga
ketika ada yang bertanya tentang UMKM, ya Anda bisa menjelaskan ini menurut Undang-Undang tahun 2008 ini klasifikasinya. Tetapi ada perubahan karena pemerintah ingin bagaimana pelaku usaha itu memaksimalkan usahanya sehingga bisa menciptakan lapangan kerja, maka dirubah klasifikasinya. Jadi ini kan satu aset sampai 1 miliar itu kalau usaha mikro itu belum bisa kena pajak. Kalau kemarin itu ya 50 juta batasnya. Jadi nanti kita bahas di pajak itu ya, kita tidak masuk di situ karena nanti terlalu melebar kalau kita bahas ini. Nah, terkait dengan UMKM itu ada beberapa hal yang menjadi persoalan. Seperti sumber daya manusianya, seperti kelembagaannya, seperti pembiayaannya, IT-nya, pemasarannya. Jadi semua terbatas kalau kita membahas tentang UMKM. Nah, perlu juga Anda ketahui bahwa di semua dinas itu ada pembinaan UMKM. Jadi kemarin kami hitung itu 27 dinas di provinsi itu semua ada unit usahanya, unit usaha yang mereka bina. Tentunya kalau kita bicara usaha ya arahnya ke UMKM. Jadi ini alurnya ya, diagram alurnya ini tentang perubahan undang-undang. Ya, ini tentang koperasi ya. Dia turunannya ke Undang-Undang Nomor 11. Kemudian Undang-Undang UMKM turunannya ke Undang-Undang Nomor 11. Dan terkait dengan UMKM maka turunannya lagi kepada Undang-Undang Nomor 7. Nah, jadi ini foto-foto ini ya hanya menggambarkan kepada Anda bahwa bukti bahwa di mana-mana saya membawakan pelatihan UMKM. Kalau ini foto pertama ini saya bawakan pelatihan UMKM di Majene. Kalau ini pelatihan koperasi di Hotel Marandu Mamuju. Kalau ini pelatihan UMKM di Pasangkayu. Ya, ini masih pelatihan koperasi di Mamuju. Nah, ini pelatihan UMKM di provinsi. Ini pelatihan kepada nasabah ulam di Topoyo. Nah, ini juga waktu gempa kemarin saya dipercayakan oleh ACT untuk melatih pendamping UMKM yang kena korban gempa bumi. Jadi masih banyak kegiatan-kegiatan saya terkait dengan pelatihan-pelatihan UMKM. Ya, supaya bukti bahwa ya dosen Anda juga ternyata banyak di luar banyak melatih UMKM. Ya, jauh lebih Pak. Kenapa Anto? Tidak, Pak. Ya, jadi bukan sekedar bicara saja. Artinya ya kita ini dipercaya pemerintah untuk melatih pelaku usaha. Jadi tinggal 10 menit ya. Jadi saya kira ini ya sudah cukup tentang UMKM, koperasi dan UMKM. Nah, ini kalau bisa Anda simpan ini ya untuk mempelajari, siapa tahu Anda bisa cepat selesai. Ini kan ada kemenakan saya di Kalimantan Utara, ada formasi analisis koperasi dan UMKM. Nah, ini juga saya akan kirimkan materi saya itu karena dia ranking 1 di sana. Tinggal mau masuk di ujian kompetensi bidang. Nah, ujian kompetensi bidang itu sudah masuk pada ujian tentang koperasi dan UMKM. Nah, intinya di situ tadi di 3 undang-undang dan 1 peraturan pemerintah. Kalau tidak bisa itu kan saya yakin tidak bisa lolos di seleksinya nanti. Walaupun misalnya di kemampuan akademiknya ranking 1 tapi masuk di kompetensi bidang, ya dapat orang yang berpengalaman.
Ya, jadi seperti itu ya. Tolong Anda pelajari ini. Nanti tugasnya juga akan seperti itu ya. Cuma tadi saya coba share soalnya disimak, tidak bisa. Jadi mudah-mudahan ini ya tetap cek kalau sudah ter-share disimak, sudah terupload soalnya disimak, ya saya akan sampaikan. Dan ya itu saja undang-undang tadi, definisi koperasi, kemudian perbandingan klasifikasi UMKM dari Undang-Undang 2008 sampai Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021. Jadi belajar yang paling bagus itu adalah menulis. Ya tadi Anda baru melihat saja kan, mungkin sudah tersave di memori Anda sedikit tentang apa sih yang dimaksud dengan koperasi dan UMKM. Nah, kalau Anda sudah tulis, itu lebih-lebih lagi akan tersave di otak Anda. Jadi ketika di luar berbicara tentang koperasi dan UMKM, ya Anda sudah tidak perlu lagi berpikir, langsung UMKM ini adalah usaha mikro kecil dan menengah. Bagaimana caranya? Ya ini adalah ada ukurannya. Ya saya kira cukup ya. Saya minta satu orang menyimpulkan. Ada yang bisa simpulkan? Ya silakan belajar menyimpulkan sebelum kita tutup. Simpulkan saja apa yang Anda pahami setelah kita kuliah ini. Ada, silakan. Simpulkan saja. Ya masih perlu membaca ya. Ya, jadi ini sangat aplikatif. Ini Anda akan selalu menemukan istilah begini. Di sana UMKM Corner yang dibongkar sekarang Bupati Baru ya. Taman yang dijadikan dulu UMKM Corner, Bupati Baru mengembalikan ke fungsi semula menjadi taman. Nah, itu ada UMKM di situ juga, rumah yang teroboh di situ yang 3 lantai kemarin. Ya, di situ juga namanya kantornya apa itu, RKB BUMN, Rumah Kreatif BUMN. Jadi banyak sekali akan Anda melihat dipajang UMKM, koperasi dan UMKM. Kalau terkait dengan koperasi ya masih panjang perjalanan ya, kita akan kupas tuntas. Tetapi kalau UMKM ya kita akan hanya sepintas membahas tentang UMKM karena anggota koperasi itu adalah pelaku UMKM juga. Atau ada pertanyaan sebelum kita tutup? Ada? Tidak ada ya. Kalau begitu kita tutup ya. Ya, semoga apa yang kita pelajari pada sore hari ini ada manfaatnya. Amin. Ya, dan mohon Anda perhatikan simak nanti kalau sudah muncul di situ ada soal ya Anda kerjakan dan dikirim segera ke simak. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam Pak yang diberikan. Oke, jadi saya live dulu ya.